Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Faruqi dari kelas 7A Budaya Organisasi akan menjelaskan mengenai kebudayaan daerah Bekasi. Budaya Kabupaten Bekasi sendiri merupakan percampuran antara bahasa Sunda dan Betawi, sehingga masyarakat asli kota Bekasi dikenal sebagai etnis Betawi Bekasi. Bahasa etnis Betawi Bekasi pun memiliki ciri khas, yaitu dialeknya Sunda namun diksinya bahasa Betawi. Maka untuk itulah budaya Betawi sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kota Bekasi, sehingga daerah Bekasi disebut dengan Betawi Ora atau Udik. Saat ini etnis Betawi umumnya tinggal di wilayah Jabodetabek dan memiliki nilai-nilai kebudayaan sebagai identitas etnisnya, khususnya etnis Betawi Bekasi. Pada hakikatnya, budaya dalam etnis Bekasi itu sendiri memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Masyarakat Betawi tidak dapat dilepaskan dari agama Islam. Mereka terkenal sebagai masyarakat yang masih kental kehidupannya dengan nilai-nilai dan kebudayaan Islam. Dalam konteks pembentukan etnis Betawi, tampaknya Islamlah yang pertama kali tumbuh sebagai perekat kultural mereka, untuk kemudian disusul dengan penggunaan bahasa Melayu. Islam jugalah yang dipilih dalam proses pencaharian identitas pembeda antara mereka dengan orang lain, sehingga mereka menyebut diri mereka sendiri dengan sebutan orang Selam atau jauh sebelum penggunaan istilah Betawi. Budaya yang pertama adalah budaya sedekah bumi atau yang bisa disebut babarit. Jika Anda mengunjungi Bekasi dan melihat kerbau putih sedang diarak keliling kampung, berarti Anda sedang menyaksikan upacara sedekah bumi. Warga kota Bekasi sering melakukan upacara adat ini sebagai bukti ungkapan terima kasih dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Warga akan mengumpulkan berbagai hasil bumi dan buah-buahan dalam sebuah ancak atau jalinan bambu, dan mereka akan menggelar tikar dan terpal di jalanan dengan ancak dan berdoa kepada Tuhan agar sedekah yang mereka berikan dapat diterima. Upacara adat ini dilakukan pada tahun baru Saka dan dilakukan selama 1 bulan. Puncak upacara adat ini saat kerbau putih sedang diarak keliling kampung. Budaya yang kedua adalah budaya beduk dan dondang. Festival beduk dan dondang merupakan salah satu tradisi Betawi yang merupakan warisan turun-temurun dan masih dilakukan oleh warga Bekasi. Festival ini biasanya diadakan setelah perayaan Idul Fitri di lapangan terbuka dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Dondang sendiri merupakan sejenis wadah untuk kue tradisional yang biasanya dipakai saat seserahan dari keluarga pihak mempelai wanita ke keluarga pihak mempelai laki-laki. Dondang biasanya diisi dengan berbagai masakan dan kue khas Bekasi seperti geplak, uli, wajik, dan dodol. Dondang ini akan dihiasi oleh berbagai kertas minyak warna-warni. Yang ketiga adalah budaya calung dan lengket. Sehabis masa panen, pentas calung dan lengket menjadi hiburan yang paling dinantikan oleh warga Bekasi. Pentas calung dan lengket biasanya dimainkan berkelompok yang terdiri dari 9 orang. Sistem pementasan ini layaknya seperti kompetisi, sehingga baik laki-laki maupun wanita bisa ikut dalam pentas. Acara hiburan ini bertujuan sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah diberikan. Dalam pentas ini, 9 orang bertugas memainkan alat musik tradisional seperti suling toleat, rebab, gong, enge, saron, dan kedemu. Masyarakat yang menonton menjadi juri dalam ajang calung dan lengket ini pastinya seru dan menghibur. Yang keempat adalah budaya Samra. Adat yang masih sering dipertunjukkan di kota Bekasi adalah Samra. Samra atau harmonium adalah kesenian yang telah berkembang dan dipentaskan sejak zaman Belanda. Pagelaran musik Samra merupakan harmonisasi dari berbagai alat musik seperti biola, harmonium kaki, gitar, ketipung, gitar, dan rebana. Rebana sendiri berfungsi sebagai pengatur harmonisasi dalam irama musik yang dimainkan. Selain pagelaran musik, pertunjukan Samra menampilkan tari-tarian, pantun, dan juga teater. Pertunjukan unik ini sering diadakan saat acara khitanan, pernikahan, dan Maulid Rasul. Dan yang kelima adalah budaya pantangan atau kualat. Salah satu tradisi atau
adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Bekasi adalah pantangan atau kualat. Tradisi ini lebih berupa imbauan atau saran. Kualat atau kena walat berarti kena bencana, yang berarti kesialan dalam bahasa Melayu dan Betawi. Imbauan atau saran lebih berupa, yang pertama adalah sampah harus dibakar. Yang kedua, jangan menebang pohon sembarangan karena dalam pohon terdapat penunggunya. Penebang harus meminta izin dulu, jika tidak penunggu pohon akan marah. Dan yang ketiga adalah dilarang membuang sampah ke sungai karena buaya akan memakan sampahnya. Jika sampai buaya memakan sampah, pelaku akan kualat. Pantangan ini merupakan bagian dari kearifan lokal di Bekasi agar masyarakat dapat menjaga kebersihan sungai. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.